Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan bersyukur kalau hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersama boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama membaca dan merenungkan surat 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal 2, ayat yang pertama dan kedua. Kita akan merenungkan di bawah sebuah tema, yakni berdoa untuk para pemimpin. 1 Timotius 2, ayat yang pertama dan kedua tertulis demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sampai sebagian jauh bacaan kita pada saat ini. Saudara kasih Tuhan, dalam sebuah pertandingan olahraga, baik itu olahraga sepak bola, basket, bulu tangkis maupun olahraga lainnya, biasanya ada satu atau lebih komentator yang bertugas untuk mengomentari jalannya pertandingan. Seringkali keberadaan para komentator ini justru menjadi bumbu yang menambah keseruan saat kita menyaksikan pertandingan itu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara tentang komentator ini, tidak semua komentator ternyata pernah mengenyam pendidikan olahraga. Tidak semua komentator pernah menjadi atlet olahraga. Tetapi yang menarik, mereka memberikan komentar tentang skill para pemain. Mereka juga memberikan komentar tentang taktik yang disusun oleh para pelatih yang jelas-jelas adalah para atlet dan mengetahui tentang olahraga. Namun meski demikian, komentar-komentar itu tetap menambah keseruan saat kita menyaksikan jalannya pertandingan. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan kita sehari-hari, ternyata komentator tidak hanya sebatas dalam sebuah pertandingan olahraga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga, kita sering menemukan orang-orang yang bertindak sebagai seorang komentator. Dan mereka sering memberikan komentar tentang para pemimpin. Mereka sering memberikan penilaian terhadap kinerja para pemimpin. Baik itu pemimpin dalam gereja, pemimpin di tempat kerja, pemimpin di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Tidak jarang penilaian yang mereka berikan adalah penilaian yang negatif. Jarang mereka memberikan penilaian yang positif. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang suka memberikan komentar seringkali tidak pernah menjadi seorang pemimpin dan tidak pernah mengenyam pendidikan atau pelatihan untuk menjadi pemimpin. Mereka suka sekali berbicara padahal mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka suka menuntut padahal mereka tidak tahu betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin. Mereka berlagak yang paling tahu dan seakan-akan mereka bisa menjadi pemimpin kalau mereka mendapatkan tanggung jawab dan kepercayaan. Padahal
ketika mereka menjadi pemimpin, justru kritik yang mereka berikan itu yang mereka lakukan. Artinya kekurangan-kekurangan yang mereka lihat ternyata juga ada pada diri mereka. Nah, Bapak Ibu, keberadaan komentator seperti ini kadangkala kalau memang komentarnya positif, konstruktif, bisa memberi manfaat yang positif. Tetapi komentar-komentar negatif, kritik-kritik yang justru destruktif, justru menghambat para pemimpin dalam menjalankan tugas dan peran mereka sebagai seorang pemimpin. Itulah alasan kenapa di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai kedua, melalui Timotius, Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk mendukung para pemimpin, untuk memberikan dukungan yang nyata, bukan sekedar bicara, minimal paling tidak melalui doa-doa mereka. Nah, kenapa Paulus mendorong jemaat untuk berdoa? Paling tidak, jemaat bisa memberikan dukungan agar para pemimpin bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Memohon agar Tuhan memimpin dan menolong para pemimpin. Karena ketika para pemimpin bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka yang menikmati buahnya adalah mereka sendiri. Mereka akan menjadi tenang, mereka akan menikmati hidup yang tentram. Tetapi ketika para pemimpin dihambat dengan komentar-komentar yang destruktif, dengan gosip, dengan kritik yang tidak membangun, justru akan menghambat para pemimpin untuk menjalankan tugas dan peran mereka. Dan ketika mereka menghambat para pemimpin, mereka juga sedang menghambat diri mereka sendiri untuk menikmati kehidupan yang tenang dan tentram. Selain itu, kenapa kita harus mendukung para pemimpin? Ternyata menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah. John C. Maxwell dalam salah satu bukunya yang kalau diterjemahkan berjudul 21 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, John C. Maxwell menyebutkan 21 karakter itu. Beberapa di antaranya misalnya, seorang pemimpin yang baik harus memiliki karisma. Artinya mampu memberi kesan yang baik, yang positif terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang kedua dikatakan harus memiliki keberanian. Berani untuk mengambil keputusan dan juga berani untuk bertanggung jawab atas setiap kegagalan. Seorang pemimpin juga harus mampu menyelesaikan masalah, baik masalah dari internal maupun dari eksternal. Seorang pemimpin juga harus bersedia untuk belajar, bukan berpuas diri lalu berhenti untuk belajar. Seorang pemimpin, menurut John C. Maxwell, juga harus punya visi, serta mampu membagikan visi itu kepada orang lain, sehingga mereka bersedia untuk berjalan bersama dengan sang pemimpin menuju kepada visi yang sama. Dan masih ada banyak sekali karakteristik lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Nah, Brian Eastwood, seorang jurnalis, juga pernah menulis tentang karakter kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia berkata bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki pengenalan diri yang baik dan terus mengembangkan diri. Seorang pemimpin yang baik juga harus berusaha untuk membuat orang lain berkembang. Seorang pemimpin yang baik harus mampu berpikir strategis dan juga penuh inovasi. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki pola pikir yang etis sekaligus manusiawi. Seorang pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan baik. Dan masih banyak sekali karakteristik lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Dan kalau kita melihat karakteristik itu, kita bisa memahami mengapa begitu sulit menjadi seorang pemimpin yang baik. Tidak heran kalau ada banyak orang yang mau menjadi pemimpin, tetapi tidak mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Apalagi kalau kita melihat tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Misalnya di tengah pandemi pada saat ini, para pemimpin menghadapi tantangan untuk apa? Yang pertama, untuk mempertahankan motivasi.
Karena di tengah pandemi saat ini, kelelahan, kebosanan bisa menjadi sebuah ancaman yang nyata. Karena itu para pemimpin dituntut untuk mengusahakan agar diri sendiri maupun orang lain tetap termotivasi, bahkan terinspirasi untuk terus berkarya. Di tengah pandemi ini pun para pemimpin dituntut untuk terus berinovasi. Dituntut untuk terus memutar otak agar tetap mempertahankan produktivitas tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu inovasi dibutuhkan bukan hanya dalam produksi, tetapi juga dalam mempertahankan produktivitas. Di tengah pandemi ini juga para pemimpin menghadapi tantangan ketidakpastian. Karena sampai pada saat ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Karena itu seorang pemimpin harus jeli dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang berkembang serta intuisi yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan. Dan masih ada banyak sekali tantangan-tantangan lain yang dihadapi oleh para pemimpin pada saat ini. Dan melihat tantangan itu tidak salah kalau dikatakan menjadi pemimpin yang baik tidaklah mudah. Karena itu kita harus mendoakan para pemimpin, baik pemimpin di gereja, para penatua, para pendeta, mendoakan juga para pemimpin di lingkungan kerja, para pemimpin di lingkungan masyarakat, termasuk juga para pimpinan negara ini, agar yang pertama, Tuhan memberikan hikmat, serta kemampuan dan keberanian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita juga harus berdoa agar Tuhan memampukan mereka untuk menjaga diri, agar tidak terjatuh dalam godaan, sehingga mereka menjadi pribadi yang berintegritas, yang mampu menjadi teladan bagi orang lain. Kita juga harus mendoakan agar Tuhan menolong mereka untuk terus berkembang dan mampu mengembangkan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, kita juga harus memberikan dukungan kepada para pemimpin dengan memberikan masukan yang positif dan konstruktif, yang disampaikan dengan santun dan rasa hormat, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Apabila kebijakan diambil tidak sesuai dengan keinginan pemikiran kita, mari kita tetap memberikan dukungan yang nyata bagi para pemimpin kita. Dengan demikian, maka mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik untuk kita bersama. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Dan bila firman yang kami telah renungkan mendorong memotivasi kami untuk mendukung para pemimpin kami dan mendoakan mereka. Karena menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah. Ada banyak sekali tuntutan, tantangan yang mereka harus hadapi. Tapi kami percaya dengan hikmat pertolongan dan pimpinan Tuhan, maka mereka mampu mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Dan mampukan kami untuk turut ambil bagian, memberikan dukungan, memberikan kontribusi dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin menyerahkan kehidupan kami masing-masing, Allah berkati. Menyerahkan juga untuk lingkungan pekerjaan kami, Tuhan juga berkati. Berdoa untuk keluarga kami, Tuhan berkati. Berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan berkasih karunia, memimpin dan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini hamba memohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang dikasihi Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan percayalah, Allah yang Maha Pemurah, Dia akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan sukacita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.